Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nada Nurliana, BP 21101152610254. Di sini saya akan menjelaskan tentang media penyimpanan. Yang pertama adalah hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras yang menyediakan ruang penyimpanan pada komputer. Perangkat ini digunakan sebagai alat penyimpanan data atau alat untuk membaca data-data yang ada di komputer. Hard disk dapat juga disebut sebagai memori komputer. Cara kerja hard disk yang pertama adalah pada saat diaktifkan piringan hard disk plater berputar di spin delay. Perputaran yang standar ialah 5.200 rpm sampai 10.000 rpm. Sedangkan yang khususnya adalah 7.200 sampai 15.000 rpm. Yang kedua adalah motor spindle akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Yang ketiga, mengakibatkan plater tersebut berputar dengan kecepatan sangat tinggi, sedangkan head akan mengembang pada piringan hard disk dan head akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang keempat, pada saat mengembang itu, baru head melakukan pembacaan dan menulis, yaitu dengan cara spindle motor tersebut akan menggerakkan plater dan mengatur tekanan udara dengan silinder akan tidak tersentuh plater. Jadi, head itu akan membaca data tersebut melalui udara. 5. Pada saat komputer atau hard disk dimatikan, membuat head mendadak berhenti pada tempat tertentu disebut loading zone. Yang kedua adalah disket. Disket merupakan salah satu bagian dari perangkat komputer yang digunakan untuk menyimpan data. Namun, sekarang disket sudah tidak ditemukan lagi eksistensinya. Fungsi diganti oleh perangkat lain yang lebih modern. Namun, tidak ada salahnya jika kita menyimpan pengetahuan dasar seputar pengertian disket, fungsi, dan cara kerjanya. Cara kerja disket adalah yang pertama, program komputer akan meneruskan perintah yang diterima ke hardware yang akan diberikan pada disket agar bisa menulis data yang diinginkan. Yang kedua, perangkat keras serta kontroler di dalam disket akan menyalakan motor untuk memutar disket. Dalam disket tersebut, komponen terbentuk piringan bundar terdiri dari bermacam-macam segmen yang disebut sebagai sektor. Komponen lainnya adalah stepper motor yang berfungsi menempatkan heads agar berada pada track selanjutnya. Proses ini terjadi ketika heads berada di track sebelumnya dan akan menuju ke track selanjutnya. Proses berpindahan track ini dinamakan access time. Head dari write atau read nanti akan berhenti di track. Head dari read sendiri berfungsi melakukan pengecekan pada floppy terkait data yang telah masuk. Sebelum data tertulis dalam disket, terdapat sebuah elemen yang bernama erase coil, yang gunanya untuk membersihkan sektor. Head dari write memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan sektor yang akan diisi oleh data. Selanjutnya, head dari read akan memulai menyalin data ke disket dengan cara melibatkan magnet yang terdapat dalam media perekaman atau recording. Jika disket telah berhenti berputar, tandanya disket sudah siap menunggu perintah dari komputer. Yang ketiga adalah CD. Compact disk atau yang biasanya lebih kita kenal dengan sebutan CD adalah piringan yang berbentuk bundar, terbuat dari logam maupun juga plastik. Compact disk memiliki bahan yang ternyata bisa dialirkan oleh listrik sehingga membuat bersifat magnet. CD akan menyimpan data tersebut kemudian direkam. Setelah itu, data yang ada di dalam CD dapat dibaca dengan cara memanfaatkan kumparan mengondisi yang disebut sebagai head. CD menggunakan laser saat memutar dan merekam data. Alur kecil pada permukaan CD dibaca oleh laser dan diinterpretasi menjadi suara. Jadi, tidak seperti pita kaset, CD bekerja tanpa melibatkan magnet. Yang keempat adalah DVD. DVD adalah singkatan dari Digital First
Style Disk. Sebagai informasi, DVD sempat diberi julukan delayed, very delayed. Hal ini disebabkan lamanya format ini diluncurkan di pasaran. Bahkan berbagai studio film memberi julukan digital video disc. Singkatan ini diubah menjadi Versatile Disc oleh beberapa aplikasi. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ambigu terhadap singkatan DVD yang ada, forum DVD yang menunjukkan pengembangan DVD memutuskan untuk menggunakan nama DVD aja. Cara kerja DVD. Cara kerja DVD hampir atau nyaris sama dengan cara kerja pada perangkat keras hard disk atau bahkan floppy disk drive. Bedanya pada bab yang diputar yaitu belahan CD atau kepingan DVD. Alat pembacanya juga bukan head magnet tetapi sinar laser yang berkekuatan kecil sehingga bisa mendeteksi belahan CD dan belahan DVD. Yang kelima adalah DVD RW. DVD RW adalah cakram optik yang mampu ditulis kembali dan memiliki kapasitas sama dengan DVD R. Kebanyakan 4,7 GB. Format ini dikembangkan oleh Pioneer pada November 1999 dan telah disetujui oleh DVD Forum. Tidak seperti DVD RAM, DVD RW mampu dimainkan di sekitar 75% DVD player biasa. Cara kerja DVD RW yaitu menggunakan cakram DVD RW ke kandang drive membakar DVD. Di sini kita menggunakan Windows XP atau versi Windows yang lebih lama. Yang kedua, akses jendela Burn File to Disk. Jendela ini akan muncul saat Anda memasukkan cakram kosong atau mengklik ganda cakram kosong di jendela komputer. Apabila tidak ada jendela yang muncul secara otomatis setelah diisi, cakram dihapus. Keluarkan dan masukkan kembali cakram yang sekarang telah kosong ke dalam kandar pembakaran DVD agar jendela tersebut muncul. Namai cakram Anda. Anda akan diminta untuk menamai cakram tersebut. Nama ini akan muncul saat Anda memasukkan cakram sehingga Anda bisa mengenalinya apabila kemungkinan menggambar isi data yang di dalamnya. Pilih forum yang Anda inginkan. Anda mempunyai dua opsi untuk forum DVD RW di Windows, like a USB flash drive, alias Live File System, atau with CD atau DVD player, alias Mastered. Pilihan forum yang sesuai dengan peruntukan cakram tersebut. Pilih format yang Anda inginkan. Salah. Yang keenam adalah flash disk. Flash disk atau flash disk atau disk lepas merupakan perangkat keras tambahan yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Pengertian flash disk lainnya adalah media untuk penyimpanan data portabel yang cara penggunanya dihubungkan dengan port khusus di perangkat desktop seperti laptop atau komputer. Dulu ukuran penyimpanan plastik tidak terlalu besar. Dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan menyimpan digital tinggi, plastik bertransformasi menjadi perangkat tambahan yang memiliki size penyimpanan yang cukup besar namun tetap ukurannya minimalis, supaya bisa dimasukkan kemana saja dan dibawa kemana-mana saja. Cara kerja flash disk yang pertama, konektor akan menghubungkan flash disk ke port USB perangkat desktop yang digunakan terhadap peripheral yang akan membuat pengguna bisa mengakses data di flash disk. Yang kedua, setelah flash disk tertancap di port USB, pengontrol akan melakukan check-in memori dan menghubungkan ke komputer. Di dalam pengontrolan terdapat teknologi RISC microprocessor yang akan menyambungkan dengan RAM PC. Yang ketiga, selama pembacaan memori dan data di dalam flash disk berlangsung, pointers bekerja untuk menyambung dan mengirim kode ke mikroprosesor.
Anda sudah bisa memindahkan data yang terdapat pada flash disk pada proses ini. Ketika file dikirim ke flash disk, chip yang terdapat di dalamnya akan mengeluarkan sinyal yang berukuran 12 MHz. Fungsi dari sinyal tersebut adalah mengunci data sampai benar-benar masuk ke media penyimpanan flash disk. Jika flash disk Anda memiliki lampu indikator, ia bisa memberitahu data sedang berkirim atau terbaca selama proses pengiriman dan pemindahan berlangsung. Cuman sampai di sana ya materi media penyimpanan saya. Dengan itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.